Abu Lahab itu bakal dilaknat sama Allah sampai hari kiamat. Maka Nabi Muhammad tak mau lagi dakwah dengan Abu Lahab walaupun paman sendiri. Kenapa? Al-Quran sudah turun. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Allah sudah bilang celaka sampai hari kiamat itulah. Nabi tak dakwah lagi dengan paman. Pamannya itu. Pamannya. Apa sebab? Allah sudah bicara dengan kalam qadim. Ini kalimat sudah ada semua, Allah menciptakan langit dan bumi. Apa tak gelisah Abu Lahab? Orangnya masih hidup, ayat turun. Gimana Pak? Orangnya masih hidup, ayat turun. Lewat Abu Lahab, sahabat madang. Tak, Abu Lahab. Langsunglah dibacakan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apa tak sakit hati itu? Bayangkan laknat dari Allah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa ibtahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah yang memasuki sifat yang ke-13. Yang 13 ini termasuk yang terakhir. Ya, adapun 14 sampai 20 itu pasangan dari sifat ma'ani, yaitu sifat maknawiyah. Ya, qadirun, muridun, apa lagi, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ya, sama dengan kalam ni. Ya, sama, basar, ka, sampai kalam. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sifat yang ke-13 yang wajib kita bahas, kita ketahui, kita imani, yaitu sifat kalam. Ya. Sifat kalam artinya Allah mempunyai sifat ia berbicara. Sebelum kita bahas, saya sampaikan yang kita bahas ini adalah kalam di sini adalah kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Ya, jangan salah paham. Nanti bayangkan, oh sifat kalam Allah tu Al-Quran lah tu. Nah, Al-Quran itu yang sudah dibukukan. Asalnya juga kalam nafsi. Diri Allah Subhanahu wa taala berbicara, disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menganggap Allah cuma berbicara dengan Nabi je, sekarang tak lagi. Kita ni siapa? Kita ni kan makhluk Allah, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis kursi. Hadis kursi kan gitu. Allah bicara dengan Nabi Muhammad secara langsung, cuma bukan Al-Quran. Ada lagi, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah bilang, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berbicara, melainkan hakikatnya wahyu.
Jadi hari-hari Nabi itu ngomong sebenarnya wahyu juga, cuman tidak bisa dikatakan Al-Quran. Tapi walaupun bukan Al-Quran, ucapan Nabi tetap dipakai. Apa sebab? Dia berbicara bersih, tidak ada hawa nafsu. Makanya perkataan Nabi selalu benar. Siapa mau selamat, kata Nabi, dua, ya pegang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kerana omongan Nabi tak pernah salah. Kalau omongan Nabi salah, batal ayat tadi. Allah bilang tidaklah Muhammad berbicara melainkan hakikatnya wahyu, petunjuk Allah langsung. Nah sekarang jamaah saya ajak ni untuk berfikir, Allah ngomong tak dengan kita sekarang ni? Itu mau kita bahas tu. Jangan kita bayangkan Allah hanya ngomong dengan Nabi saja, dengan kita pun ngomong juga, ada sifat kalamnya, cuman ada perbedaan pembahasannya. Makanya kita bahas ni. Ya, kita bahas ni. Kalau Allah berhenti tidak ngomong, jadi kita ni ngomong ni dengan izin siapa kita ni? Siapa beri kekuatan kita ngomong ni? Itu hakikatnya pun petunjuk dia juga. Cuman omongan kita ni bisa benar, bisa salah. Kenapa? Ada petunjuk Allah bersih, ada juga dipermainkan dengan hawa nafsu. Ya, maka sebaik-baiknya orang kalau dia ngomong ada petunjuk dari Allah. Baik. Jadi sekarang yang kita bahas ini kalam nafsi, diri Allah yang punya sifat bicara, yang tetap berjalan sampai sekarang. Allah ngomong dengan makhluknya sampai hari kiamat nanti. Bukan Al-Quran ya tu, itu Al-Quran lain, itu dulu 1400 tahun yang lalu pun sudah dibukukan bersama sahabat, para ulama sampai sekarang. Cuma itu bukti, ya, Al-Quran adalah bukti bahawa Allah Maha bicara Allah tetap jalan sampai sekarang, ya. Baik, kalam itu adalah makna yang berdiri pada zat. Apa makna? Dia bukan tambahan. Artinya Allah berbicara dengan sifat kalam itu ada pada zat Allah, tak berpisah, ya. Jadi mohon maaf ya ni, contoh ni untuk mendekati pemahaman. Tak sama kita dengan Allah ni. Saya ni ngomong dah ni, ngomong, di mana omongan tu letaknya? Berpisahkan dengan diri saya ni. Ya, jangan bayangkan jauh-jauh amat. Saya ni, ini zat diri saya ni. Tapi tak kala saya ngomong, itu sifat. Tapi di mana sifat tu? Ternyata tidak berpisah dengan diri saya. Itu dikatakan makna. Ya, makna pada zat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham tak ni? Jangan jauh-jauh pikirannya. Jadi tatkala Allah ngomong dengan Nabi, Allah tu dekat dengan Nabi. Kerana sifat bicara Allah tu ada pada zatnya. Berarti zat Allah, sifat Allah, af'al Allah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita bersih, kita bisa merasakan itu. Nanti saya bahas ni ya. Pelan-pelan kita bahas. Nah, kemudian dia ta'aluk pada segala yang bertakluk dengan ilmu. Jadi Allah berbicara sesuai dengan sifat ilmunya. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, situ Allah bicara tentang hal yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Allah bicara tentang hal yang wajib. Wajib Allah itu satu. Dan Allah juga bicara tentang hal yang mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Dia tak punya anak, mustahil dia punya anak. Mustahil dia diperanakkan. Jadi sebagaimana Al-Quran sekarang pun juga begitu. Allah bicara dengan makhluknya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang yang wajib, bicara tentang yang mustahil. Bisa juga yang jaiz. Yang mana? Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini masalah jaiz. Langit bumi ini boleh ada, boleh tidak, tergantung kehendak Allah. Dia ciptakan jadi, dia tak ciptakan tak jadi.
Jadi Allah bicara tentang makhluk hal-hal yang jaiz sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi juga Maha Suci kalamnya terdiri daripada huruf, suara berawal dan berakhir. Ini yang mau dipahami. Jangan samakan kalam Allah dengan kalam kita ini. Kalam Allah tak ada huruf, kalam kita ada huruf. Kalam Allah tak bersuara, kalam kita ada suara. Kalam Allah tidak ada awal, tak ada akhir, sedangkan kita ada awal. Sebelum ngomong tak ada bicara, begitu ngomong mulai, nanti setelah itu berakhir omongan. Allah tak seperti itu. Bagaimana ni Pak Ustaz? Tak faham ni. Supaya contoh bagi dia untuk mendekati faham ni. Cuba, hati bisa tak ngomong? Hati bisa ngomong? Ada suara? Ada huruf? Ini untuk mendekati pemahaman, walaupun Allah tak seperti itu. Ya. Cuman hati ini ngomongnya masih ada awal, masih ada akhir. Dia mulai ngomong, dia berhenti, tapi cuman mirip-miripnya dia tak ada suara, tak ada huruf. Beginilah dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, bawah itu Allah bicara dengan Nabi Musa, langsung paham Nabi Musa, titah dari Allah. Allah ngomong dengan dia, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada awal, tak ada akhir, langsung paham Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Sama, Nabi Muhammad juga begitu. Allah bicara langsung, iaitu hadis kursi itu, ngomong langsung dengan Rasulullah, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada awal, tak ada akhir. Dengan kita macam mana ni Pak? Dengan kita ni macam mana Allah ngomong? Apakah begitu juga seperti Nabi? Bahaya, nanti kayak wahyu pula disangka kita ni Nabi. Kalau untuk itu, ayo kita bahas ni firman Allah SWT, ya, biar faham ni. Saya ambil kutip ni surah Asy-Syura ya, dengan surah Al-Fussilat, nanti biar faham. Ni surah Asy-Syura ini membuka wawasan kita, ya. Wa ma kana li basyarin ayukallimallahu illa wahyan. Tidaklah seseorang itu bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala illa, melainkan satu, wahyan, wahyu. Ya. Yang kedua, min wara'i hijab, dari belakang hijab. Macam mana belakang hijab ni? Nabi Musa dengan Allah, awal-awalnya Nabi Musa ngomong sama Allah, tak bertemu sama Allah, tapi ada titah dari Allah. Kita ngomong sama keluarga kita yang di Mekah pakai HP, kita mandang tak orang? Suaranya ada. Percaya tak itu saudara kita tu? Itu namanya ilmu yakin, hakul yakin. Sebagaimana kita tak ragu keluarga kita di Makkah ni telefon, Pak, alhamdulillah saya ni sekarang ini udah berada di Masjidil Haram, lagi di hotel, baru selesai tawaf. Yakin dah tu? Gitulah para nabi, datang dari Allah, yakin, dia tak ragu. Tapi dari belakang hijab, tidak mandang, tapi titahnya kedengaran. Bisa faham ya? Nanti kalau kita seperti wali Allah, begitu kan? Kalau seandainya mudah-mudahan jamaah ada jadi wali Allah. Jadi wali Allah tu gitu Bapak Ibu. Lagi duduk gini, datang titah dari Allah. Jamaah zikir, mohon maaf, saya ni bawa jamaah zikir, udah senior, udah meninggal dia. Saya jemput di zikir, dah lama, waktu saya masih umur 30-an. Saya zikir, saya belum berumah tangga, saya jemput dia, bawa berzikir. Kerana suka saya ada dia berzikir. Ternyata zikirnya udah lama dah, hampir 30 tahun dia ngamalkannya. Cuman dia istiqamah, salat malam, ya, salat tasbihnya, tahajud 12 rakaatnya, zikirnya sampai subuh.
Dia mulai jam berapa? Jam 1 dia mulai. Tak tidur sampai subuh. Orang zikir, kalau dah jadi zikir Pak, tidur sedikit, ibadahnya banyak. Kalau kita ni belum, banyak tidur masih. Ya makanya saya melihat beliau tu, saya bayangkan batin Nabi tu tak tidur malam. Nabi tu tak tidur, tidur sedikit ya Nabi tu. Saya melihat ni hamba Allah pengamal zikir tariqah tak tidur. Jam 1 pagi beraktivitas. Antuk nak Pak? Nak, kata dia. Jadi waktu saya jemput dia tu pakai motor, jadi saya mau sampaikan ni bukan hal yang mustahil ni. Kok betul-betul ngamalkan zikir itu bisa nanti dapat tu. Begitu saya jemput dia pakai motor, dan nak turun duduk di kursi ni, tunggu dulu, kata dia. Ada orang mau datang. Dulu tak ada HP. Waktu saya umur masih 30-an. Berarti sekarang 54 berapa tahun itu? 24 tahun yang lalu. Belum ada HP ni bang. Tunggu dulu, kata dia, ada orang mau datang. Apalah, datang orang. Masya Allah. Saya tanya dia, dari mana tahu dia orang datang? Langsung pengabaran, kata dia. Macam mana tu bang? Orang zikir ni, kalau dah tembus sampai kepada sifat kalam ni, udah langsung titah datang, beritahu. Cuma ingat, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada awal, mirip-mirip Pak. Cuma saya takut nanti dibilang orang tu Nabi pula. Nah, wali Allah begitu semuanya. Makanya wali Allah tak sendirian, dia asyik, dia bersama Allah dimanapun dia berada. Ya, itu dari belakang hijab. Dari belakang hijab datang titah, walaupun tak menyaksikan yang bicara, itu namanya hakul yakin. Sebagaimana kita yakin keluarga kita nelpon dari Mekah, Ustaz, saya di Mekah dah ni, habis tawaf dah ni, yakin dah tu. Itulah dia. Cuma ingat, selama hawa nafsu masih bergejolak di hati kita, hati-hati, itu bisa juga dari syaitan. Makanya mau bersihkan betul-betul sampai tingkat bersih, baru bersih datang dari Allah murni, tidak ada gangguan dari syaitan, tidak ada gangguan dari hawa nafsu. Makanya perlu mujahadah tu, yang beribadah tu. Kemudian apa lagi? Wa yusila rasulan fayuhiya biizni man yasha. Kemudian diutus seorang utusan, yaitu Jibril alaihissalam, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, berarti 3 macam Allah bicara dengan makhluk 3 macam. Yang mana? Yakni wahyu, yang kedua dari belakang hijab, yang ketiga ada utusan yaitu malaikat. Nah, kalau malaikat tidak akan datang kecuali hanya kepada utusan saja, para nabi. Itu pun tahap awal. Udah akhir-akhir nanti udah itu langsung antara nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kapan nabi itu? Mendengar langsung, menatap langsung sama Allah malam Isra dan Mi'raj. Itu dah lebih hebat tu dah. Itu puncak dah tu. Bertemu Allah, ngomong lagi. Sebelumnya hanya dapat titah pengabaran Allah tapi belum menyaksikan. Kapan menyaksikannya? Malam Isra dan Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj tu kaji dengan tasawuf. Tak bisa kaji dengan syariat, tak masuk dia. Ya. Sulit kita memahaminya kalau dikaji dengan syariat. Hanya dengan ilmu tasawuf. Saya ulangi lagi ya. Berarti manusia ngomong sama Allah, satu dengan wahyu secara langsung, yang kedua dari belakang hijab seperti Nabi Musa, yang ketiga ada utusan itu Jibril alaihissalam. Nah, sekarang bagaimana dengan kita ini? Kita ini Allah ngomong juga seperti wahyu, tapi tidak bisa dikatakan wahyu, kita hanya bisa bilang ilham. Kalau bilang wahyu, nanti orang sangka kita nabi. Dasarnya mana? Ini ayat berikutnya saya sampaikan ni. Surah An-Nahl, ya. Fa auha rabbuka ila an-nahl. Nah, maka Tuhanmu mewahyukan kepada lebah.
Fa'auha wahyu, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Untuk apa? Agar lebah membuat sarang. Lebah dapat wahyu. Macam mana ni? Jadi tidak selamanya kalimat wahyu itu adalah wahyu sebagaimana diterima oleh para nabi. Dah. Berarti Allah ditafsirkan ya, Allah memberi ilham kepada lebah agar dia membuat sarang. Itu maksudnya. Kita juga begitu. Kita dapat petunjuk untuk berbuat kebaikan. Sebenarnya Allah lagi bicara dengan kita untuk kita diberi petunjuk berbuat kebaikan. Itu sebenarnya Allah ngomong dengan kita, cuma kita tak sadar. Pernah tak kita menyadari itu? Lebah yang tu tahu dia diberi ilham sama Allah, diberi wahyu ilham buat sarang. Lanjut yang kedua, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Musa. Ayo, ibu Musa tu kan laki-laki ke perempuan? Ada tak perempuan sebagai rasul? Tak ada, Pak. Tapi Allah bilang kami wahyukan kepada ibu Musa. Apa makna wahyu di sini? Allah beri ilham kepada ibu Musa agar isteri Musa ni menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil waktu masih bayi. Kerana Fir'aun bermimpi ada lahir seorang bayi yang akan menghancurkan kerajaannya. Nah, kata tabib, kata ahli nujum, wah berbahaya. Lihat, ada bayi-bayi yang lahir sekarang, nanti dia muncul dewasa, dia akan menghancurkan kerajaanmu. Kata Fir'aun, kalau begitu bunuh semua bayi-bayi. Bunuh, wah. Termasuklah Nabi Musa lahir pada waktu itu. Bingung ibu Musa ni, mau kemana anak aku ni? Dapat wahyu. Apa tu wahyu? Ilham dari Allah. Anak kau hanyutkan ke sungai, kata Allah. Langsung dapat petunjuk jelas sekali, tak ragu, dihanyutkan anaknya ke sungai. Tawakal lu. Sama siapa lagi? Kau tak akan bertawakal kepada Allah. Berarti isteri Musa itu, maaf, dia orang yang takwa, yang taat. Jelas petunjuk Allah tu. Suruh hanyutkan anak. Coba kalau kita berani hanyutkan anak kita, tak jelas ke mana sampainya. Tapi kan orang bertakwa, dia pasrah. Kalau Allah beri petunjuk, pasti ada jalan yang keluar. Tak ragu. Wali Allah begitu. Kok ada petunjuk dari Allah, dia tak ragu, yakin dia. Dilepaskanlah Musa ke sungai Nil, hanyutlah dia. Ibu Musa pasrah. Aku tak tahu, itu urusan Allah sudah. Akhirnya kemana pergi, Pak? Masuk ke sungai, ke istana. Isteri Fir'aun lagi mandi, mandang. Tolong ambil peti itu, ambil, tengok bayi, ambil dia. Tinggal di istana. Yang menghancurkan, yang bakal menghancurkan kekuasaan Fir'aun, tinggal makan tidur dalam istana. Allah punya aturan tu. Jadi ini saya sampaikan biar jamaah faham. Isteri Musa bukan seorang nabi, tapi Allah bilang kami wahyukan kepadanya. Berarti ilham, petunjuk. Lebah juga begitu. Kami beri wahyu kepada lebah buat sarang. Kita bagaimana? Sama. Sekarang pun Allah bicara sama kita. Jadi hal-hal yang baik, yang kontinu datang jelas sekali, itu datang dari Allah lagi bicara dengan kita, cuma kita tak sadar. Makanya kata ulama, ada 4 macam khatir tu masuk ke hati kita. Bisa dari syaitan. Syaitan tu datang suruh buat jahat. Sekali ya tu. Tapi kalau hawa nafsu, continue suruh buat jahat. Jangan putus, jalan terus. Tu hawa nafsu. Kalau malaikat membisikkan lain, suruh berbuat baik, sekali-sekali datang buat baik. Tapi ini yang keempat ni, datang dari Allah. Continue kita disuruh buat baik. Siapa yang merasakan seperti ini, ingat tu, itu Allah lagi bicara sama kita, diberi yang petunjuk, ilham, suruh buat baik. Saat itu sangat mahal. Buatlah memang. Nanti bukan apa, kau hilang rugi.
Kalau kita tak berbuat, habis. Ya. Jelas ni ya? Jadi pahamkan, kita sekarang ni pun sedang bicara sama Allah. Ya. Jadi Allah bisa ngomong. Di akhirat macam mana? Oh, nanti kita bisa ngomong tanpa penterjemah. Ya. Maka lawannya bukmun. Bukmun tu apa? Bisu. Ya, mustahil Allah bisu. Nah, kalam itu sifat ma'ani, maka baginya satu ta'aluk, yaitu ta'aluk tanjizi qadim. Jadi Allah bicara sifatnya qadim. Dari alam qadim datang muncul kepikiran kita. Tapi ingat, datangnya dari al-qadim, yang kalamnya tidak ada awal, sudah ada sebelum ada makhluk. Makanya Abu Jahal tu gelisah dia. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Gelisah Pak, bagaimana pula? Itu kalam kadim, sudah dicap dah. Abu Lahab itu bakal dilaknat sama Allah sampai hari kiamat. Maka Nabi Muhammad tak mau lagi dakwah dengan Abu Lahab, walaupun paman sendiri. Kenapa? Al-Quran sudah turun. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Allah sudah bilang celaka sampai hari kiamat itulah. Nabi tak dakwah lagi dengan paman. Pamannya itu. Pamannya. Apa sebab? Allah sudah bicara dengan kalam qadim. Ini kalimat sudah ada semua, Allah menciptakan langit dan bumi. Apa tak gelisah Abu Lahab? Orangnya masih hidup, ayat turun. Gimana Pak? Orangnya masih hidup, ayat turun. Lewat Abu Lahab, sahabat madang. Tak, Abu Lahab. Langsunglah dibacakan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apa tak sakit hati itu? Bayangkan laknat dari Allah tu. Makanya Nabi tak dakwah kepada Abu Lahab. Apa sebab? Itu kalam kadim. Sudah termaktub sudah. Firman Allah itu sebelum ada langit dan bumi. Berarti Abu Lahab dilaknat sampai hari kiamat. Itu dia tak berubah kalam Allah tu ya. Wa iyadzubillah. Makanya Abu Lahab itu, saya dapat video ada tak bisa lihat tu video tempat makamnya Abu Lahab? Dapat pula tu. Investigasi orang Indonesia di Makkah, kira-kira di mana, tanya-tanya orang Makkah, diperkirakan tempat kuburan Abu Lahab tu Pak. Masuk di ruangan itu bawa bangkai katanya, bawa bangkai. Dan dikisahkan memang waktu dia meninggal itu sahabat kesusahan menanamnya. Dibuatkan lubang, dipasang kayu sepanjang-panjangnya. Di depan kayu itu dikasih papan, seperti papan untuk mendorong mayat dari jauh, karena tak mampu cium baunya. Tak mampu cium baunya. Didorong pakai kayu yang panjang, terus masuk ke lubang, ditimbus. Kisahnya begitu, kematian Abu Lahab. Nah, ternyata investigasi Indonesia cari tempatnya, masih ada bau busuk di sekitar itu, tempat makam itu. Ya, orang pada laknat, dunia kelihatan. Gimana di sana tu? Ya, wa iyadzubillah. Ya. Jadi kesimpulannya, dasarnya mana? Al-Quran menyatakan Allah berbicara. Kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah Nabi ni, jemaah sekalian. Hadis sahih dari Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Dari hadis dari Adi bin Hatim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimullahu yaumal qiyamah." Tiada pun seorang dari kalian melainkan nanti di hari kiamat akan ngomong kepada Allah secara langsung. Laisa bainallah wa bainahu turjuman. Antara Allah dengan dia tak ada penterjemah. Siap-siap jemaah Bapak Ibu, kita akan bicara dengan Allah nanti di hari kiamat. Sebagaimana kita takut ngomong sama pembesar dunia, segan, hari kiamat lebih dahsyat lagi. Kita akan bicara dengan Allah tanpa penterjemah, kata Nabi. Thumma yanzuru fala yara syai'an qaddama. Kemudian dia melihat di arah depan di hari kiamat. Apalagi summa yanzuru baina yadayhi, kemudian melihat di depannya. Apa itu?
fastaqbilahun nar, dihadapkan kepadanya neraka jahanam. Jadi semua dibuka, dengar titah Allah secara langsung, neraka dilihatkan, surga dilihatkan. Tapi ingat, neraka dulu dilihatkan. Apa kata Nabi? Wa man istata' minkum ayattaqin nar, kalau kalian mampu, jagalah diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqin tamrah, walaupun dengan satu biji setengah dari satu biji kurma. Sedekah sebiji kurma pun kalau ikhlas bisa membenteng engkau dari api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita akan bicara dengan Allah tanpa penterjemah. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Maha berbicara. Kemudian ijma' ulama tak ragu lagi bahwa Allah Maha berbicara, ya. Nah, maka dari itu, ya, jika Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, berarti dia bisu. Kalau dia bisu, satu kekurangan bagi Allah termasuk mustahil. Maka kesimpulannya, wajib Allah bersifat kalam. Lalu bagaimana dengan kita ini? Kita ini kalam juga, ngomong juga, tetapi omongan kita ada huruf, ada suara, ada awal, ada akhir, bisa salah, bisa benar, bisa berubah-ubah. Tapi ingat, bicara kita ini pun diberi oleh Allah. Tidaklah kita bisa bicara kecuali dengan izin Allah. Maka hakikatnya sifat ngomong kita pun punya Allah, bukan punya kita. Kalau Allah cabut, bisu kita ni, ya, bisu kita ni. Nah, maka sifat kalam hakiki sumbernya dari dia. Maka secara tauhid kita membaca la ilaha illallah la mutakallima bihaqqin illallah. Tidak ada yang bersifat berbicara secara hakiki kecuali milik dia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita pahami ini, ya, bahwasanya jangan lagi terbentur pikiran kita Allah hanya ngomong dengan Nabi Muhammad dulu 1400 tahun. Dah, sama kita pun di masa jalan. Itu namanya kalam nafsi, sifat bicara terus sampai hari kiamat. Hari kiamat akan jelas kita ngomong sama Allah, kata Nabi, tanpa penterjemah, ya, tanpa penterjemah. Baik, saya kira cukup. Selesai sifat kalam sudah ni. Sebenarnya selesai pembahasannya. Adapun nanti qadirun, muridun, alimun, sekaligus kita bahas 7 sifat itu. Ada pertanyaan? Silakan. Dari syaitan itu hal-hal yang tak baik, ya, hal-hal yang tak baik, mimpi yang kotor-kotor. Karena memang sebelum tidur pun memang kita kotor pikiran kita, ya, kotor pikiran kita. Tapi kalau mimpi yang baik, itu petunjuk Allah. Dari mana petunjuk Allah? Kalau kita mimpi hal yang baik, ya, kita duduk dengan para ulama, oh berarti bagus nih, kita suruh duduk bermajlis, mimpi lihat Kaabah, mudah-mudahan bisa berangkat haji, kan gitu. Saya dulu mimpi macam-macam waktu belajar tu, mimpi mancing lah, dapat ikan kecil kali, kumpul-kumpulkan satu ember. Tapi berlanjut lah, mimpi ikan besar, tak sesuai dengan pancingnya. Ikan satu ekor masuk ember pun tak muat, ya, dia hampir seperti saya besar. Besar ikan ni, tapi ngikut, padahal talinya kecil. Guru saya bilang, ilmu kau dapat, sekarang udah agak banyak sikit, dulu sikit pula kau dapat. Orang belajar tu gitu. Mancing kan namanya, bukan sembarangan tu. Mimpi dengan ulama dan sebagainya, mimpi pada guru-guru, itu hal yang baik. Mimpi berbuat baik, bersedekah, berarti ada petunjuk yang baik. Tapi kok mimpi yang maaf, dikejar anjing lah, apa lagi dikejar ular, apa lagi digigit ular, udah. Ada yang mau, kata dia, macam-macam tu. Itu buat kesimpulan sendiri tu. Jadi mimpi itu, kata Nabi, 1/46 dari wahyu. Bayangkanlah tu, Nabi sebut wahyu. Jadi mimpi orang mukmin 1/46 dari wahyu, berarti petunjuk.
Maka orang-orang yang saleh mimpinya itu banyak petunjuk. Kerana dia sudah banyak ibadah, imannya benar, ibadahnya benar, petunjuk datang. Kalaupun tak langsung melalui mimpi. Gimana? Kata Nabi bilang, wahyu sudah putus. Tak ada lagi wahyu setelahku. Illa mubasyirat, kecuali berita gembira. Berita gembira apa ya Rasulullah? Ru'yatul mu'min, mimpi orang mukmin. Berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tergantung sekarang ni Pak. Kalau pikiran hati kita bersih, mimpinya bagus-bagus. Tapi kalau yang kotor-kotor, mimpinya pun kotor juga. Ya. Jadi ada orang ni kepengin mimpi ketemu Nabi, tak ketemu-ketemu. Dia heran ni orang bercerita mimpi Nabi. Dia pun rindu kat rasa ketemu Nabi, tapi tak sampai-sampai. Kerana Nabi bilang, siapa lihat aku dah mimpikan, betul-betul lihat Nabi. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi tak ketemu-temu. Ngamalkan selawat udah, tak ada ketemu Nabi. Jadi ketemu dengan orang ahlinya, tanya, Pak Ustaz, ada tak saran-saran saya untuk saya ni supaya saya bisa lihat Nabi dalam mimpi? Yang gini ya, kau masuk kamar, kata dia. Masuk kamar aku tadi. Aku beri kau waktu sekian jam sampai kau tertidur. Masuk kamar. Kunci ya. 2 jam setelah itu digedor. Kau tidur dia. Bangun dari tidur. Kata guru bilang, dah dapat mimpi Nabi? Tak ada. Mimpi apa? Saya minum air putih, kata dia. Jadi tadi kau sebelum tidur haus ke? Haus memang sih, kata dia. Begitu mimpi minum. Itulah Pak himmah di sini kita. Apa yang kita fikir-fikirkan terbawa-bawa dalam mimpi itu. Pengen nak minum, tak dapat air, minum dalam mimpi. Itulah kata guru tu bilang, kalau semangat hatimu cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi, bisa kau mimpi. Kau hanya rindu minum air, kata dia. Maka dapat dalam mimpi minum air. Makanya orang mukmin tu bisa mimpi Nabi. Kenapa? Imannya udah bagus, senang dengan Rasulullah, rindu dengan Nabi, maka dia mimpi. Kita kok tak ada itu di hati kita, mana bisa mimpi? Ada orang Pak, umur dah 65, ibadah kuat. Dia bisik sama saya. Ustaz, kata, lama saya ibadah dah ni, mimpi Nabi tak pernah. Kata aku, maaf Pak, Bapak rindu dah dengan Nabi sebagaimana Bapak rindu dengan isteri dan anak? Oh belum lah, kata dia. Mana bisa nak ketemu? Tak mungkin lah. Itu harus ada benih di hati itu, harus ada. Kalau tak ada mahabbah sayang dengan Rasulullah, mana bisa mimpi? Maka bagaimana cara Pak Ustaz? Belajar tentang Nabi. Siapa yang tahu Nabi yang sebenarnya, insya-Allah dia kagum. Kalau kagum, dia pasti senang cinta. Kita tak tahu kelebihan kemuliaan Nabi, mana bisa kagum? Ya, kita harus begitu. Jadi mimpi itu tergantung sekarang hati kita ini kemana. Maka betul kan? Ya. Saya punya jamaah tu Pak, mimpi Pak sampai terbawa-bawa siangnya. Satu titik dia tak tahan lagi dah, kepengen jumpa Rasulullah. Kerana dia cerita dekat dengan orang-orang ulama, cerita tentang Nabi. Oh, menggebu sekali hati dia, kepengen ketemu Nabi, rindu dia. Begitu dengan takdir Allah, ketemu dengan Nabi. Bangun tidur Pak, dia cium bau ruangan tu, bau wangi sama dengan ketemu Nabi wanginya. Begitu dia bangun, ruangan tu bau itulah dia, kamar tu. Itu 3 hari baru hilang bau tu, wanginya. Dan dia kenal itulah bau Rasulullah, kata dia. Tak bisa memang, masing-masing kita ni beda Pak, sini kita ni tak sama.
maka iman tak sama, kedudukan tak sama. Maka belajar ilmu tauhid, belajar tasawuf tu, kita akan tahu kemuliaan Allah, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar fikih apa, kita hanya ibadah, nanti masih terpaksa ibadah tu iringi fikih, tauhid, tasawuf. Harus tu Islam, iman, ihsan, 3 satu paket tu. Tak bisa ndak. Sempurna dia. Ya, apalagi amalkan zikir tu, bersihkan hati. Insya-Allah. Segera cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya